10 ide bisnis di bulan Ramadan bisa untuk tambahan penghasilan, mencukupi kebutuhan, juga bayar hutang. Simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim, ya fattah, ya razzaq, ya syakur, ya hanan, ya manan, ya salam, ya muhaimin, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, berkelimpahan, sejahtera, mulia, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Jumpa lagi Bapak Ibu, ngapunten nggih, tanpa bermaksud menggurui, mengajari atau keminter, tidak, hanya berbagi saja. Jika ada yang baik silahkan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja nggih. Baik, mohon izin pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang mengikuti bimbingan MKSO ya, mekanisme kuantum sukses otomatis, kembali pada programnya Gusti Allah, ini program takwa untuk menyelesaikan masalah hutang piutang, riba dan masalah lainnya. Beliau bertanya, Ustadz, ini kan mau Ramadan nih, ada nggak peluang bisnis ya yang bisa kita kerjakan tanpa modal? Ya, kalaupun harus ada modal, modalnya dikit lah. Ya, syukur-syukur nggak ada modal dan tidak mengganggu pekerjaan utama ya. Kemudian bisa untuk memenuhi kebutuhan, ada profitnya, ada hasilnya, ada untungnya, dan juga syukur-syukur bisa untuk mudik lebaran dan untuk bayar hutang. Masya Allah. Ya, memang manusia pengennya yang ideal seperti itu ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke ide bisnis, saya ingin masuk ke mindsetnya dulu ya. Ibu, bisnis itu fokusnya pada profit, bukan pada modal. Ini yang sering salah kaprah. Aku mau usaha, tapi aku nggak punya modal. Salah, ya. Ingat lagi materi 3 pertanyaan pemicu gerak ya, pemicu keajaiban. Anda bisa apa? Anda punya apa? Apa yang bisa Anda lakukan saat ini juga dengan apa yang Anda bisa dan Anda punya tersebut. Ya, bisa masak, ya jual jasa masak, jualan masakan bisa. Punya motor bisa ngojek, ya. Dan sebagainya. Pasti ada, nggak ada yang nggak mungkin panjangnya nggak punya keunikan ya. Jadi itu fokusnya pada profit ya. Kemudian Bapak Ibu, bisnis itu dibangun bukan dikerjakan ya. Bisnis itu dibangun bukan dikerjakan. Nah, jadi yang namanya bangunan ada nanti suatu masa di mana ketika bangunan jadi, bisnisnya jadi ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya, automatically ya, otomatis ya. Jadi bangun sistem dalam bisnis. Nah, itu bedanya orang dagang sama orang bisnis ya. Nah, saya rasa 2 itu aja dulu ya soal mindset. Banyak banget sih sebenarnya, tapi intinya di sini yang bisa langsung panjenengan pahami dan bikin panjenengan langsung action. Oke? Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita ya. Saya pun juga mulai saat itu masih dari karyawan. Saya mendapat wejangan luar biasa dari pembimbing kami ya, seorang spiritual yang praktisi bisnis. Beliau mengatakan bahwasanya karyawan yang bijak ya adalah mereka yang dengan sadar utuh, sadar penuh mau mengalokasikan waktunya untuk belajar membangun bisnis. Belajar loh. 1-2 jam setiap hari belajar. Jadi Bapak Ibu, saya memulai bisnis dropshipper nyaris tanpa modal ya. Modalnya hanya registrasi tok di awal. Karena kan kita dapat website, kita dapat materi promosi dan sebagainya. Kita udah dibantu. Fokusnya jadi ke selling aja ya. Secara sistem itu udah disiapin. Kita tinggal ngikut aja lah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kalau saya ingat waktu itu permainan pikiran saya begini. Dalam waktu 1 tahun bisakah menghasilkan sama dengan gaji saya yang sudah 8 tahun sekian bekerja di perusahaan. Nah, dengan waktu 2 tahun alhamdulillah berhasil Bapak Ibu, dropshipper. Produknya apa? Produknya makanan kesehatan ya, herbal ya. Memang saya memilih produk yang habis pakai karena nanti pengennya bisnis jangka panjang. Jadi saya membangun customer base itu kurang lebih dari tahun 2014 Bapak Ibu. Nah, jadi itu bisnis dibangun bukan dikerjakan.
Nah, kemudian apalagi? Alhamdulillah di YouTube juga saya punya banyak channel YouTube, Bapak Ibu, ada yang kelihatan mukanya, ada yang nggak kelihatan mukanya. Rata-rata dikerjakan 1 sampai 2 jam setiap hari. Ya, alhamdulillah rata-rata nggak sampai 2 bulan sih monet, menghasilkannya 2 juta 3 juta kan lumayan, tanpa perlu meninggalkan pekerjaan utama. Nah, ini kan saya menjawab tadi ada yang bertanya, tanpa perlu meninggalkan pekerjaan utama. Iya, banyak banget. Yang penting mau terbuka pikirannya, mau action, mau belajar ya. Nah, oke, langsung aja ke 10 ide bisnis. Yang pertama adalah hidangan sahur. Nah, ini terutama yang daerah kos-kosan atau panjenengan dekat dengan satu perkantoran gitu. Ya, ini cocok banget nih. Mulai dari sekarang ya. Nah, hidangan sahur. Kemudian apalagi hidangan buka puasa. Nah, mulai dari takjil-takjil, makanan ringan, makanan berat nih. Ya, bisa juga tuh dikembangin. Kemudian apa? Kurma. Pasti kurma banyak jenisnya nih. Saya lupa ya tahun berapa persisnya saya berafiliasi dengan sebuah perusahaan kurma dari luar negeri. Alhamdulillah profitnya gede banget tuh, luar biasa sampai bludar-bludar ya, Masya Allah kurma ini. Nah, kemudian nggak tahu sekarang kemana lagi itu perusahaannya ya. Cukup pernah 1 kali, tapi artinya peluang, ada peluang. Saya ngetes aja, saya itu ternyata kurma luar biasa ya, seperti itu. Nah, kemudian peralatan ibadah ya. Wah, ini berarti harus modal dong. Enggak. Ya, Anda daftar jadi dropshipper di ini paling biaya registrasi doang di awal ya. Seperti kalau panjenengan berpartner dengan kami di makanan herbal ya. Itu registrasi doang loh 50.000. Ya, nanti udah disiapin, semua sistem udah disiapin. Kita tinggal jalan aja lah. Ya, seperti itu. Ya. Banyak material promo, video, gambar itu sudah ada. Kita tinggal fokus pada marketing aja, dan marketing dan selling ya. Nah, apalagi jilbab dan busana muslim. Nah, ini juga bisa. Butuh modal lagi dong Ustaz? Enggak. Ya, bergabunglah dengan dropshipper itu, ya. Dropshipper itu. Anda kan punya HP ya. Anda kan punya kuota, mulai mainkan ya. Apalagi jasa jahit, mulai dari sekarang nih, awareness, bangun kesadaran ya, marketingnya mulai jalan ya. Kemudian apa? Penyalur asisten rumah tangga dan baby sister infal. Ini biasanya kan ada nih orang yang di kota-kota besar ya, terutama ya, mereka yang baby sisternya, pembantunya nanti mau mudik ya. Jadi mereka butuh tenaga untuk penggantinya short ya, satu minggu atau 2 minggu seperti itu. Ini juga bisa ya. Kemudian kue-kue, nah kue kering, kue basah mulai dimainkan nih ya, kue toples juga ya. Kemudian parcel, lah ini saya pernah juga nih ngetes juga Bapak Ibu, karena kebetulan kami dekat dengan orang-orang dinas ya. Jadi untuk masukin ini ya alhamdulillah ya. Nah, seperti itu, parcel ini biasa kita mainkan ya di bulan Ramadan ini untuk para PNS ya, orang kantoran, para pegawai-pegawai. Ini parcel nih luar biasa ya, seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini yang perlu panjenengan pahami adalah aktivitas bisnis itu ada 3 sebenarnya ya. Pertama adalah aktivitas marketing, kedua aktivitas selling, ketiga aktivitas after selling. Ya, marketing itu apa? Kita ngasih tahu nih, awareness nih, bahwa kita nih jualan, kita ada produk, jasa maupun barang. Kita mulai ngasih tahu nih teman-teman di WA. Ya, mulai dari sekarang nih, ya. Dengan bahasa-bahasa sederhana, teman-teman di WA, teman-teman di media sosial yang ngasih tahu bahwa akan ready, akan siap produk A, ya, jasa B, jasa C, dan sebagainya. Ya, ngasih tahu ke mereka, ya, seperti itu. Sudah mualik ya, insyaallah. Nah, kemudian apalagi yang kedua adalah aktivitas selling. Nah, aktivitas selling. Jadi fokusnya pada penjualan. Nah, closing jualan itu sifatnya emosional Bapak Ibu. Kalau produk kita punya value, punya diferensiasi yang kuat ya, punya faktor pembeda yang kuat ya, punya nilai tambah, pasti orang suka lah, servisnya juga bagus ya gitu. Nah, yang ketiga adalah after selling. Ini kalau yang mau membesarkan bisnis ya, mau merekrut karyawan, mau rekrut tim reseller, tim dropshipper ya, dan sebagainya. Nah, barulah masuk ke ranah ini after selling ya, seperti itu. Nah, itu aja sih, singkat padat jelas nih. Jadi peluang bisnis yang bisa mulai kita lakukan ya, sounding mulai hari ini ya, mulai Syaban ini, Ramadan ya, mudah-mudahan insyaallah ya.
Dan ingat Bapak Ibu yang punya hutang piutang, ingat ya, pikirannya kita geser dulu ya. Geser utang dipikir mumet ya. Nanti vibrasi turun, energi jelek, rezeki susah masuk. Utang dilupakan, tapi harus tetap dibayar. Kerja enak, dagang enak, auranya bagus, vibrasinya bagus, rezeki juga bagus. Oke? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.